Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Westi Pandu Putra dari kelas D4 Transportasi Laut Reguler NIT 0820020108. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit rangkuman dari saya, yaitu pengantar basis data. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan saya ulas di video kali ini. Yang pertama adalah definisi basis data. Yang kedua adalah komponen sistem basis data. Yang ketiga, manfaat basis data. Yang keempat, operasi-operasi dasar manajemen basis data. Yang kelima, model basis data. Yang keenam, penerapan basis data. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu definisi basis data. Data merupakan fakta mengenai suatu objek seperti manusia, benda, peristiwa, konsep, keadaan, dan lain sebagainya. Adapun pula basis adalah tempat berkumpul atau markas atau gudang. Makna dari basis data itu sendiri adalah kumpulan file yang saling berelasi atau berkaitan. Sistem yang mengatur basis data disebut DBMS atau Database Management System. DBMS berisi basis data dan set program pengelola basis data. Yang selanjutnya adalah komponen sistem basis data. Yang pertama adalah perangkat keras untuk menyimpan basis data. Yang kedua adalah sistem operasi untuk menjalankan basis data. Yang ketiga, basis data itu sendiri. Yang keempat adalah program aplikasi. Kali ini saya contohkan misalnya Visual Basic. Yang kelima, DBMS. Yang keenam adalah administrator. Manfaat basis data. Yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan atau speed. Dengan menggunakan basis data, kita bisa mudah menyimpan, mengubah, menghapus, serta menampilkan kembali data-data yang telah kita simpan sebelumnya. Yang kedua adalah efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan basis data, kemungkinan adanya kelebihan beban data bisa dikurangi. Yang ketiga adalah keakuratan atau accuracy. Dengan menerapkan sejumlah aturan pada kategori di tabel akan memudahkan kita dalam penelusuran data sehingga informasi yang kita dapat sangat akurat. Yang keempat adalah ketersediaan atau availability, yaitu dengan basis data kita bisa memilih data lama atau data yang terbaru. Yang kelima adalah kelengkapan atau completeness, lengkap atau tidaknya informasi yang diambil dari suatu basis data tergantung dari pemakai yang mengelolanya. Yang keenam adalah keamanan atau security. Dalam basis data, kita bisa mengatur siapa saja yang boleh atau tidak boleh mengakses data yang kita buat. Yang ketujuh adalah kebersamaan pemakai atau shareability. Basis data bisa digunakan oleh beberapa pemakai atau user walaupun dalam lokasi yang berbeda. Selanjutnya adalah operasi-operasi dasar manajemen basis data. Yang pertama adalah create database, yaitu pembuatan basis data baru. Yang kedua, drop database, penghapusan basis data. Yang ketiga, create table, pembuatan file atau tabel baru ke suatu basis data. Yang keempat, drop table, penghapusan file atau tabel dari suatu basis data. Yang kelima, insert, penambahan atau pengisian data baru di sebuah basis data. Yang keenam, retrieve atau search, pengambilan data dari sebuah file atau tabel, identik dengan pencarian lembaran dalam sebuah map arsip. Yang ketujuh, update, pengubahan data dari sebuah tabel, identik dengan perbaikan isi lembaran arsip yang ada di sebuah arsip. Yang kedelapan, delete,
penghapusan data dari sebuah file atau table. Selanjutnya adalah model-model basis data. Model-model basis data dibagi menjadi dua. Yang pertama, model berdasarkan objek, lalu yang kedua, model data berdasarkan record. Model berdasarkan objek yaitu yang pertama, model keterhubungan entitas atau entity relationship diagram atau yang kita sebut IRD. Yang kedua, model berorientasi objek atau object oriented model. Yang ketiga, model data semantik atau semantic data model. Yang keempat, model fungsional atau fungsional data model. Selanjutnya adalah model data berdasarkan record. Yang pertama, model relasional atau relational record. Yang kedua, model hierarkis atau hierarchical model. Yang ketiga, model jaringan atau network model. Selanjutnya yaitu penerapan basis data. Penerapan basis data untuk meningkatkan pelayanan, produktivitas maupun pelaporan di setiap bidang memanfaatkan yang namanya aplikasi sistem informasi. Salah satunya adalah basis data. Contoh bidang yang menggunakan basis data yaitu misalnya rumah sakit, selanjutnya supermarket, bisa juga perpustakaan, suatu perusahaan, berbagai hotel-hotel juga bisa. Lalu di bidang pendidikan misalnya sekolah atau universitas dan lain sebagainya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang atau salah mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.